Screening atau penapisan menjadi sangat penting sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Salah satu karya anak bangsa, Genus, buatan Universitas Gadjah Mada, menjanjikan penapisan bisa digelar secara massal, cepat, dan biaya murah. Untuk membahasnya, sudah bergabung secara daring Ketua Tim Pengembang Genus UGM Yogyakarta, Profesor Kuat Riyana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Stefani. Ya, nanti juga akan bergabung bersama kita. Masih ada gangguan sinyal dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Prof. Ali Gufron Mukti. Saya mau ke Prof. Kuat dulu, Prof. Kuat. Jadi Anda menegaskan kembali, Prof. Jadi ini untuk screening saja, bukan diagnosis. Berarti kalau kami awam bisa mengerti ini setara dengan rapid test biasa atau bisa dibilang setara PCR? Baik, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang sering disampaikan ke kami, bahwa posisinya dengan tingkat akurasi, sensitivity, dan specificity yang kami dapatkan saat ini, karena alat ini adalah berfungsi dynamic, artinya alat ini sebetulnya bisa diimprove terus-menerus ketika kita mendapatkan data yang valid, kemudian kita training ulang, maka tentu kami berharap secara logika pun alat ini akan bisa ditingkatkan kinerjanya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kami menempatkan atau memposisikan alat ini adalah sebagai alat untuk screening cepat gitu. Jadi ini bukan ditujukan untuk mengganti PCR, bukan juga untuk menggantikan mungkin kita berjalan berdampingan saja ya dengan rapid test yang ada gitu. Karena kan kebutuhannya memang banyak sekali. Jadi kalau nanti hanya ditopang dari satu sisi saja, kemungkinan Indonesia akan kurang. Ya. Saya kira itu idenya. Saling melengkapi, tapi supaya masyarakat bisa lebih mengerti, Prof. Jadi ini kalau disandingkan atau ditingkatkan begitu, kalau rapid test biasa itu kan berbeda dengan PCR. Nah, kalau Genus sendiri ini posisinya di mana kalau disandingkan dengan tes yang ada saat ini, Prof? Iya, kalau posisi sekarang paling aman itu adalah berjalan bareng gitu ya, berjalan bersamaan. Karena kan ini sebetulnya kalau dibilang juga alat yang baru saja lahir untuk kasus COVID ini, dan kami memang dalam waktu-waktu ini juga terus-menerus untuk melakukan eksperimen, melakukan improvement di banyak tempat, karena kita sadar betul bahwa tidak ada alat satupun atau metode apapun yang sempurna gitu ya, sehingga kita memang tugasnya adalah untuk melakukan improvement atau perbaikan di sana. Ya, Prof, berarti mudahnya bisakah dibilang ini setara dengan rapid test antigen misalnya? Ya, boleh juga, Mbak. Karena dengan berdasarkan ini ya, sensitivity, specificity, dan lain-lain, termasuk 90%-an. Iya, jadi kalau kita bicara mengenai performa alat itu tidak semata-mata hanya masalah akurasi. Kemudian juga parameter-parameter medis yang lain, seperti mungkin yang saya pahami adalah false terus nilai dari false positif, false negatif, termasuk itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Jadi penting yang saya kira seperti itu. Ya, Prof, berarti nanti hasilnya akan keluarnya positif negatif, bukan reaktif atau non reaktif ya? Kalau di Genus ini justru ada 4 level gitu ya. Level pertama itu nanti negatif with high probability, kemudian juga positif with high probability. Itu artinya kalau kami menemukan itu, insya Allah kami bisa pastikan nanti akan sesuai dengan PCR. Gitu ya. Artinya itu sudah boleh dibilang pasti lah kalau with high probability. Tapi yang kebanyakan kita dapatkan karena mayoritas dari subjek yang kita tes di lapangan sekalipun itu kebanyakan adalah OTG, nanti jatuhnya di sekitar negatif lemah dan positif lemah gitu. Nah, kita sudah menentukan prosedur-prosedurnya bagaimana kalau positif lemah. Kalau negatif lemah, mungkin kita juga bisa investigasi. Jadi seperti itu Mbak kira-kira ya anunya. Berarti kalau positif atau negatif lemah, maka disarankan untuk selanjutnya PCR untuk lebih pasti begitu, Prof? Belum tentu begitu. Jadi kalau kita positif lemah itu nanti harus ada, di SOP kita sudah kita lengkapi. Misalnya nanti kita tanya kepada yang bersangkutan, tadi habis makan apa dan seterusnya gitu ya. Itu karena di SOP sudah jelaskan juga bahwa pengaruh makanan tertentu tentu ya, tidak semua makanan itu adalah ada signifikansinya terhadap hasil pembacaan sensor gitu, sehingga berpengaruh juga pada keputusan yang diambil oleh artificial intelligence pada Genus ini gitu ya. Sehingga biasanya ini sebagai contoh misalnya ketika kita temukan seorang dideteksi dengan
Jinos kemudian terdapat status sebagai atau diprediksi sebagai positif lemah. Nah, positif lemah itu adalah positif dengan probabilitas antara 0,5 sampai 0,6. Ya. Itu adalah kalau begitu kemudian di SOP kita minta yang bersangkutan untuk melakukan intervensi pada daerah mulut misalnya dengan kumur-kumur dan seterusnya. Nanti 30 menit berikutnya kita tes ulang dan hampir atau sebagian besar yang kita lakukan seperti itu kalau itu asalnya dari makanan bukan dari COVID-nya sendiri, itu nanti dia akan negatif. Sebelum saya ke Prof. Gufron, saya mau ke Prof. Kuat terakhir, Prof. Jadi kalau misalnya masyarakat bisa melihat datanya adalah sensitivitasnya, boleh Anda koreksi kalau saya salah, Prof. Sensitivitasnya dikatakan 92%, spesifisitasnya 95%. Ini bisa dibilang seperti akurasi gitu bahasa awamnya? Itu berdasarkan ini kan, jadi beda kalau dijelaskan akurasi, sensitivity, specificity, apalagi nanti ada positif predicted value, negatif predicted value dan sebagainya. Jadi persamaannya itu tidak sederhana ya. Saya kira ya bisa dengan waktu yang sangat singkat ini boleh kita sampaikan begini. Sistem ini atau Jinos ini adalah device yang dynamic. Artinya kita jangan terpacu hanya dengan nilai itu nanti. Kita terus akan melakukan improvement. Dari mana improvementnya? Dari improvementnya adalah dari data-data hasil rekaman yang kita lakukan selama ini nanti post marketing. Jadi atau nanti kita lakukan juga namanya uji diagnostik post marketing dan kita juga sedang melakukan uji independen. Jadi nanti uji independen itu juga akan kita kirim satu beberapa unit Jinos itu nanti dikirim ke beberapa tempat untuk pengambilan swab itu dan nanti dibandingkan secara independen. Jadi orang-orang yang nanti akan menguji atau menganalisis itu tidak ada hubungannya kepentingan gitu ya, nggak ada kepentingan dengan kami, sehingga kita akan betul-betul melihat apakah alat ini performance seperti apa. Baik, saya mau ke Prof. Gufron sudah bergabung. Prof. Gufron, terakhir sudah ada 5 perusahaan yang katanya mau untuk mengembangkan Genus ini. Bahkan targetnya Februari mau memproduksi massal 5.000 unit. Sejauh ini seperti apa perkembangannya, Prof? Ya, saya kira perkembangannya bagus. Cuma kalau boleh saya menjelaskan sedikit apa bedanya screening sama diagnosis tadi. Kurang boleh, Prof. Jelas. Screening itu alat yang bisa membedakan, men-screen, mengkelompokkan orang yang kemungkinan itu positif ya dan mereka yang negatif. Kalau kemudian oleh screening itu positif, terus kemudian masih ragu-ragu, nah bisa dites dengan tes diagnosis. Nah, diagnosis itu klasifikasikan seorang itu sebagai terinfeksi apa tidak gitu. Berarti dengan tadi dikatakan spesifitas dan sensitivitasnya 90% itu masuknya masih screening, belum bisa disebut diagnosis begitu ya, Prof? Iya, ya untuk ini screening, tapi kan probabilitasnya tinggi sekali. Apa artinya sensitivitas 92%? Artinya bahwa alat ini bisa secara sensitif mengklasifikasikan orang yang terinfeksi COVID itu diklasifikasikan 92% secara benar bahwa dia itu positif. Begitu artinya. Dan spesifik. Memang ada miss 8%, tapi kan tinggi sekali ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apa bedanya dengan rapid test, nah rapid test yang berbasis antigen itu bisa mendeteksi kalau sudah paling tidak 5 hari terinfeksi. Padahal dengan Genus ini 2 hari atau 1 hari barangkali bisa mendeteksi gitu. Artinya maksudnya masa inkubasinya berpengaruh begitu? Iya, sangat berpengaruh alat terhadap masa inkubasi gitu. Nah, jadi karena begini, kalau 5 hari itu belum terbentuk antibodi sehingga rapid test berbasis antibodi belum bisa mendeteksi. Yang lebih bagus di luar rapid test berbasis antibodi itu adalah rapid test berbasis antigen. Tetapi ya dan Ristek-Brin juga telah mengkoordinasi, memfasilitasi anak bangsa ini juga menghasilkan rapid test berbasis antigen ya, namanya cepat. Tetapi yang cepat ini bisa lebih tinggi. Kembali lagi kepada pertanyaan semula mengenai persiapan itu ya tentu bahkan ya kalau yang saya tahu pesanannya sudah 10.000 lebih. Jadi 5.000 itu didorong
untuk bisa lebih daripada 5.000. Awalnya kemampuan sampai Februari 5.000 begitu. Oke. Ya. Tapi sejauh ini tindak lanjutnya seperti apa gitu dari 5 perusahaan ini, Prof? Iya, sudah terus bekerja untuk ini dan berarti sudah deal begitu? Iya. Sudah deal 5 perusahaan. Ada lagi yang mungkin lagi dijajaki oleh pemerintah juga yang sudah tertarik juga dengan Genus? Kami selalu sejak awal mungkin ditanya kepada Prof Kuat ya. Kami itu ke Jogja ya, kebetulan saya juga orang UGM. Jadi pantas ya, jadi kompak dengan Prof Kuat. Sampai bagaimana operasionalnya saja, kami itu datang dan ikut itu. Benar. Akhirnya saya itu kalau ditanya apapun ya, insya Allah bisa menjawab dari semua ini dan bisa menjelaskan apa kira-kira dan bagaimana begitu. Oke. Prof Gufron, jadi pertanyaannya, dengan kelebihan-kelebihan dari Genus ini, apakah mungkin Genus ini akan jadi alat uji resmi di Indonesia? Misalnya jadi syarat perjalanan dan lain sebagainya. Betul sekali. Itu yang kami perjuangkan kemarin. Ya kita rapat dengan Prof Kuat juga, ya dengan kesekretariatan di KSP ya, di Sekretariat Presiden ya. Itu kurang ada gunanya ya. Kalau kita bisa menghasilkan anak bangsa ini tes yang sangat diharapkan ya, bagaimana tidak, karena murah, cepat ya, dan nyaman. Ini yang penting ini, dan akurasi tinggi ya. Nah itu kalau nggak dijadikan tadi bahwa oh ya kalau mau naik pesawat ini berlaku ya gitu. Jadi itu harus ditetapkan. Kemarin kami ingatkan di akhir pertemuan itu. Demikian. Oke, nanti kita akan bahas juga lebih teknis lagi dan juga soal harga yang ternyata jauh lebih murah daripada semua alat tes yang ada saat ini. Kita akan bahas, sabar Prof, kita jeda dulu. Kami akan kembali tetap di Sapa Indonesia Pekan.